Coba bayangin deh, kamu selangkah lagi dari promosi paling gede dalam karirmu. Rapat penentunya udah di depan mata, tiba-tiba suara azan berkumandang. Kamu pilih yang mana? Ambisi atau keyakinan? Nah, inilah ujian iman yang sesungguhnya di tengah dunia kerja modern yang serba cepat. Oke, kita langsung aja masuk ke jantung permasalahannya, dilema di ruang rapat. Momen di mana karir yang udah susah payah dibangun, berbenturan langsung sama panggilan hati. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Rapat yang bisa mengubah hidup atau panggilan untuk sholat? Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, ini dilema nyata yang dihadapi tokoh kita, Jaka. Dari satu sisi, kita dengar suara yang kedengarannya ya masuk akal banget. Yuda, rekannya Jaka, bilang, sholatnya kan bisa entar. Logis kan? Di tengah deadline yang ketat, pekerjaan nomor 1, ibadah bisa disesuaikan. Pasti banyak dari kita yang setuju sama pemikiran ini. Tapi, Jaka punya jawaban yang membalik semua logika tadi. Buat dia, sholat itu bukan penghalang, tapi justru kunci yang bisa bikin semua urusan jadi lebih gampang. Keyakinan inilah yang jadi pondasi dari seluruh kisah perjalanan Jaka. Nah, supaya kita paham kenapa Jaka bisa punya keputusan sekuat itu, yuk kita coba mundur sedikit, kita lihat perjalanan yang membawa dia sampai ke titik kritis ini. Perjalanan Jaka ini benar-benar dari nol loh, dari seorang penjual tahu yang sederhana, dia kerja keras jadi kurir pengiriman yang super berdedikasi, sampai akhirnya dipercaya jadi kepala gudang. Di setiap jenjangnya, taruhannya jelas makin besar. Tapi, di tengah semua perubahan jabatan dan tanggung jawab itu, ada satu hal yang jadi pegangan dia, satu hal yang nggak pernah berubah. Komitmen Jaka buat sholat 5 waktu selalu tepat waktu. Ini prinsip yang nggak bisa ditawar sama sekali. Terus, apa yang terjadi kalau yakinan pribadi sekuat ini dibawa ke dunia korporat yang serba praktis? Jawabannya, muncul efek domino yang nggak pernah diduga sebelumnya. Ternyata, prinsip Jaka ini kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi, keteguhannya ini malah bikin gesekan. Ada rekan kerja yang jadi iri yang berujung ketuduhan dan sabotase. Tapi di sisi lain, integritasnya ini justru jadi fondasi kepercayaan yang super kuat sama atasannya. Dan ini poin kuncinya. Si bos ngelihat disiplin spiritual Jaka itu bukan sebagai hambatan, tapi justru sebagai bukti paling utama dari integritas profesionalnya. Logika si bos simple, orang yang bisa jaga sholatnya pasti bisa jaga amanah pekerjaannya. Disinilah semuanya jadi panas. Rasa iri Yuda tadi akhirnya meledak jadi sabotase beneran. Dia terang-terangan nuduh Jaka salah kelola gudang, mempertaruhkan bukan cuma jabatan Jaka, tapi juga reputasi yang udah dia bangun susah payah. Nah, dari sini cerita kita sampai ke klimaksnya, di mana iman Jaka benar-benar diuji sampai ke batasnya, dan sebuah tawaran yang sama sekali nggak terduga muncul. Kebenaran akhirnya kebongkar, tapi bukan lewat adu mulut atau perdebatan, melainkan lewat ketekunan Jaka dan kepercayaan yang dia bangun. Dia dan putri bosnya lembur bareng buat nyelidikin, dan akhirnya mereka mempergoki Yuda basa-basa lagi beraksi. Konsekuensinya udah bisa ditebak, sang penantang yang dari awal meragukan keyakinan Jaka akhirnya harus tersingkir dari perusahaan. Nama Jaka pun bersih total, dan sebagai pembalikan nasib yang luar biasa, dia justru ditawari hadiah paling tinggi, jabatan yang tadinya dipegang sama orang yang berusaha menjatuhkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jawaban Jaka? Kayaknya ini udah jadi akhir yang bahagia dan pantas banget dia dapatkan. Logikanya ya pasti diterima dong. Tapi inilah jawaban yang bikin semua orang kaget. Pilihan Jaka ini nunjukin pesan inti dari ceritanya. Hadiah yang sesungguhnya buat dia itu bukan jabatan, tapi kesetiaannya pada nilai-nilainya dan baktinya pada sang ibu. Sebuah pilihan yang benar-benar melawan arus. Keputusan Jaka ini seolah-olah memaksa kita semua untuk mikir ulang. Sebenarnya apa sih arti sukses itu? Dan ini membawa kita ke sebuah penyelesaian yang kuat dan sama sekali nggak terduga. Tapi ternyata integritas Jaka itu lebih dalam dari yang kita kira. Dia nggak cuma menolak jabatan, dia juga menunjukkan sebuah pengampunan yang luar biasa. Bayangin aja, dia malah minta bosnya untuk kasih kesempatan kedua ke Yuda, orang yang hampir aja menghancurkan karirnya. Dan ternyata keputusannya untuk mundur itu malah membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar. Jaka nggak cuma sukses jadi pengusaha tahu dan menikah dengan putri bosnya, tapi kebaikannya juga membuka jalan buat penebusan Yuda. Kisah mereka pun berakhir dengan indah dalam rekonsiliasi dan iman yang sekarang mereka jalani bersama-sama.
Kutipan dari Yuda yang adinya antagonis tapi sekarang sudah berubah, rasanya jadi rangkuman yang paling pas untuk pelajaran utama dari cerita ini, tentang kekuatan kebaikan dan kesempatan kedua. Dan cerita ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Jaka menemukan jawabannya dengan melihat ke dalam dirinya sendiri. Kalau kamu, di dunia modern yang penuh tuntutan ini, saat nilaimu diuji oleh ambisi, apa sih hadiah sejati versi kamu?